Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih memelihara kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk kita semua. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga sulit bagi kita untuk menghitungnya. Maka kita hanya diperintahkan oleh Allah bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Di antara salah satu nikmat yang menjadi materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, dan semoga bisa menjadi satu perkara yang bisa mensucikan jiwa kita, yaitu nikmat ilmu. Dan ilmu yang kita maksud di sini lebih terfokus kepada ilmu syar'i. Sehingga di sini akan kita sampaikan beberapa nasihat-nasihat bainal muallim wal muta'allim li tazkiyati anfusihim. Nasihat yang berkaitan antara seorang pengajar ilmu syar'i dan seorang pelajar ilmu syar'i, yang tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa mereka, agar seorang muallim, seorang pengajar ilmu syar'i mampu mendapatkan kesucian jiwa, kebersihan hati dari pelajaran ilmu syar'i yang dia berikan kepada para pelajar-pelajar yang menuntut ilmu syar'i darinya. Demikian juga para muta'allim, para pelajar-pelajar ilmu syar'i mampu mendapatkan satu kesucian jiwa, kebersihan hati dari ilmu yang dia ambil, yaitu dari gurunya, dari pengajar ilmu syar'i tersebut. Karena sesungguhnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ilmu yang kita maksud adalah ilmu syar'i di sini. Ilmu merupakan ibadahnya hati. Ilmu syar'i ini merupakan ibadahnya hati. Sehingga seorang muallim ataupun seorang muta'allim, seorang pengajar dan seorang pelajar ilmu syar'i menjadikan ilmu, objek ilmu tersebut menjadi ibadah hati mereka, menjadi ibadah jiwa mereka. Karena ilmu itu merupakan ibadahnya hati, sementara amal merupakan ibadahnya jasmani. Ilmu itu ibadahnya hati, sementara amal ibadahnya jasmani. Maka apabila seorang salah di dalam menuntut ilmu, mengambil langkah yang salah di dalam menuntut ilmu, maka kondisi hatinya tidak pernah beribadah dengan sempurna, karena ini merupakan dasarnya. Bagaimana amal jasmaninya itu bisa baik sementara tidak memiliki ilmu yang baik. Sebagaimana halnya pula sebagai satu perbandingan pada amalan-amalan jasmani, yang paling utama yang kita dapati adalah mengerjakan sholat.
itu merupakan amalan jasmani yang paling utama. Salat itu merupakan ibadah jasmani, dan di sana banyak ibadah-ibadah jasmani yang lainnya setelah itu, tapi ini yang paling utama. Kita lihat salat, mengerjakan salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dia mengerjakan salat saja, walaupun dia telah memenuhi semua rukun-rukunnya, kemudian mengerjakan sesuai dengan tuntunan syariat, tapi harus ada syarat yang harus dia penuhi sebelum dia mengerjakan salat. Apa itu? Yani at-tuhur, berkaitan dengan kesucian. Dia harus mensucikan jasmaninya dari an-najas wal hadath. Jasmaninya harus bersih, selamat dari najis-najis yang ditentukan oleh syariat. Jika tidak, maka tidak akan pernah diterima salatnya. Maka demikian juga kata para ulama, ilmu merupakan ibadah hati yang paling utama. Bahkan ilmu merupakan salatnya hati, sujudnya hati ini kepada Allah dengan ilmu tersebut yang dia pelajari. Maka hati tersebut juga harus bersih dari segala macam najis, kotoran yang menyebabkan ilmu itu tidak diterima. Tidak diterima oleh hati tersebut, tidak memberikan pengaruh kepada hati tersebut, dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu juga harus dibersihkan dari najis-najisnya. Karena makna najis itu tidak hanya difahami secara zahir saja, tapi bisa juga dimaknai secara batinnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ketika mensifati najisnya orang-orang musyrik, bukanlah yang difahami hanya sebatas najis yang ada pada pakaian dan badan mereka. Innamal musyrikuna najas fala yaqrabu masjidal haram. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mereka memasuki Masjidil Haram. Akan tetapi apakah najis yang dimaksud, yang disematkan kepada orang-orang musyrik ini adalah najis pada badan dan pakaian mereka saja? Tidak. Bagaimana kalau seandainya kita dapat di seorang musyrik, seorang kafir, dia sudah membersihkan badannya sebersih-bersihnya, tidak ada satu najis pun yang menempel di badannya, bersih habis, menggunakan deterjen yang paling bagus mungkin, untuk sabun yang paling bagus untuk membersihkan badannya, menggunakan pakaian yang bersih yang tidak ada sedikit pun kuman di sana, sudah disterilkan. Apakah bisa seorang kafir dan musyrik ini dikatakan najis? Iya, dia masih dikatakan najis, tapi bukan secara zahirnya, karena zahirnya itu sudah bersih dari najis. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah akidahnya, keyakinannya, perkara kejiwaannya, hatinya, itu yang masih ternajisi, sehingga tidak diterima, tidak diperbolehkan untuk memasuki Masjidil Haram. Nah, demikian ketika ilmu syar'i ini, karena dia merupakan ibadah hati dan tempatnya itu di hati, makanya ilmu itu ar-rusukh bil qalbi, sesuatu yang masuk ke dalam jiwa seseorang. Tatkala hati seseorang itu tidak dibersihkan dari segala macam kotoran dan najis-najis yang bisa menyebabkan ilmu itu tidak berfungsi sama sekali dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah pentingnya seorang penuntut ilmu, seorang pengajar ilmu syar'i dan seorang pelajar ilmu syar'i mampu memahami ini. Ilmu tersebut merupakan ibadah hati mereka. Hati mereka beribadah, hati mereka itu salat, sujud kepada Allah dengan ilmu tersebut. Sehingga hati ini harus benar-benar diluruskan. Ikhlas ini perkara yang paling penting di dalam menuntut ilmu syar'i. Keikhlasan, ketulusan di dalam menuntut ilmu syar'i. Bagi seorang pelajar ataupun penuntut ilmu syar'i, dia menuntut ilmu tersebut benar-benar harus membersihkan hatinya. Tujuannya ilmu tersebut hanya semata-mata mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi, bukan untuk menandingi gurunya, bukan untuk menandingi para ulama, bukan untuk semata-mata mendebat orang-orang bodoh ataupun perkara-perkara duniawi yang lainnya. Jadi harus dia luruskan, benar-benar hati itu tidak dia berikan kepada tujuan-tujuan yang lain. Jika tidak, maka hati itu telah ternajisi, telah terkotori, yang bisa merusak ilmu itu sendiri. Demikian juga bagi seorang pengajar ilmu syar'i, ketika dia mengajarkan ilmu syar'i tersebut, tujuannya benar-benar hanya untuk mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala,
bukan untuk mendapatkan duniawi, bukan untuk mendapatkan balasan ataupun bayaran dari perkara duniawi, bukan untuk mendapatkan sanjungan di tengah-tengah manusia, mendapatkan majelis, mendapatkan kedudukan di tengah manusia, agar dia selalu dipanggil oleh manusia. Bukan itu tujuannya. Sebagaimana perkataan Nabi Nuh alaihi salam ketika dia menyeru kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, sesungguhnya aku tidak meminta bayaran kepada kalian dari dakwah yang kusampaikan kepada kalian. Bayaranku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan la tata'allamul ilma litabahu bihil ulama wala litamaru bihi sufaha wala liyatakhayyaru fil majalis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian menuntut ilmu hanya semata-mata ingin menandingi para ulamanya, dan jangan pula kalian menuntut ilmu hanya semata-mata ingin membodohi orang-orang sufaha, dan jangan pula kalian menuntut ilmu hanya untuk mencari tempat di majelis. Karena sesungguhnya hal tersebut menyebabkan orang tersebut di neraka, dan di neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menempatkan ilmu syar'i tersebut di dalam hatinya, namun hatinya bercabang, maka sungguhnya dia tidak akan mendapatkan itu. Bahkan ini merupakan alamat kerugiannya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab menyebutkan bahwasanya tidak mungkin di dalam rongga, di dalam tubuh kita ini tidak mungkin ada dua hati, yang satu ke akhirat, yang satu ke dunia. Tidak ada seperti ini. Harus satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak pernah menjadikan pada seseorang itu ada dua hati dalam rongganya. Tidak mungkin. Ketika seorang condong kepada dunia, maka dia dikatakan budak dunia. Ketika hatinya itu condong kepada akhirat, maka dia dikatakan anak-anak akhirat. Tidak benar seorang mengatakan 50% untuk akhirat, 50% untuk dunia. Ini tidak ada dusta seperti ini. Allah Ta'ala mengatakan enggak akan Allah jadikan pada rongga seseorang ada dua hati. Itu tidak mungkin. Satu. Maka ketika seorang serius di dalam menuntut ilmu, dia akan mendapatkan ilmu itu. Jika tidak, maka tidak akan dia dapati. Walaupun dia duduk di majelis ilmu dan walaupun dia banyak membaca buku, dia tidak akan dapati ilmu tersebut, hakikat dari ilmu tersebut. Dia hanya mungkin mendapati ilmu itu secara nisbi saja, hanya sebatas terlihat saja, tapi hakikinya tidak dia dapati. Maka para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara penting. Karena sesungguhnya ilmu itu merupakan ibadahnya jiwa kita, ibadahnya hati. Yang hati tersebut harus dibersihkan. Harus ada tohar dan tuhurnya di sana. Dibersihkan dari hal-hal yang bisa merusak ilmu tersebut yang bersarang dan bertempat di hati tersebut. Karena tujuan itu harus satu di dalam menuntut ilmu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sedikit saja dia tergelincir untuk mendapatkan dunia, rugi dan merugilah dia. Dan di sana juga di antara hal yang perlu diperhatikan dan nasihat bainal muallim wal muta'allim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana lakum mithlul walid li waladihi. Innama ana lakum mithlul walid li waladihi. Sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, bagi kalian, yaitu kepada para sahabat, itu seperti orang tua dengan anaknya. Perumpamaan aku dengan kalian, kata Rasulullah, itu seperti orang tua dengan anaknya. Maka di sini bisa kita dapati adab yang bisa mensucikan jiwa para penuntut ilmu syar'i dan pengajar ilmu syar'i, agar mereka mampu menempatkan diri masing-masing
sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan tempat bagi seorang pengajar dan pelajar, seorang guru dan murid. Perumpamaan aku dengan kalian seperti orang tua dengan anaknya. Maka kalian wahai para pelajar-pelajar ilmu syar'i, jadikanlah diri kalian seperti seorang anak di hadapan gurunya, dan jadikanlah guru kalian seperti orang tua kalian. Yang mana kita ketahui bagaimana di dalam syariat Islam kedudukan orang tua dan anak. Di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh syariat bagaimana kondisi seorang anak itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Tidak melawan kepada orang tuanya, tidak durhaka kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya. Maka seperti itulah perumpamaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah secara nasab, bahwasanya para sahabat itu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau ingin menunjukkan kedudukan karena beliau pada saat itu adalah seorang pentarbiyah. Beliau pada saat itulah seorang pengajar. Beliaulah muallim mereka yang mengajarkan kepada mereka, sehingga beliau harus menjelaskan bagaimana kedudukan saya dibandingkan kalian. Kalian itu seperti anak-anak saya, dan kalian juga harus memiliki adab-adab ini, memiliki sikap ini terhadap orang tuanya. Kita ketahui bahwasanya anak merupakan, orang tua merupakan sebab adanya anak tersebut. Jadi keberadaan anak itu dengan sebab adanya orang tua. Keberadaan anak itu tidak bisa dipungkiri. Keberadaan anak itu di dunia ini itu dengan sebab orang tuanya. Jika tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya. Maka demikian kata para ulama, seorang murid tersebut keberadaannya, ya, keberadaan seorang murid tersebut, jadinya mereka menjadi seorang yang berilmu itu tidak bisa dipungkiri dengan sebab gurunya, ya, dengan sebab gurunya. Sehingga mereka diperintahkan untuk menghormati gurunya. Tidak memuji mereka, tidak mencela mereka, berusaha untuk menyembunyikan kekurangan dan ketergelinciran ataupun kesalahan yang mereka dapati dari guru-guru mereka. Sebagaimana seorang anak akan berusaha melindungi orang tuanya, tidak membeberkan aibnya, akan tetapi tetap memberikan nasihat, itu pun secara baik, dengan penuh adab dan kesantunan, kesopanan. Karena sesungguhnya Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Bukan termasuk golonganku orang-orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda, dan bukan termasuk umatku, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak mengetahui bagaimana hak para gurunya, hak para ulamanya. Itu bukan termasuk umatku, kata Nabi SAW. Artinya apa? Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk perkara yang wajib, yang harus diperhatikan. Bagi orang yang besar, bagi para guru harus menyayangi murid-muridnya, dan murid-muridnya harus menghormati gurunya, dan harus mengetahui bagaimana kedudukan gurunya, sebagaimana layaknya antara orang tua dan anak. Tidak dia dapati, melainkan dia akan tetap terus menjadi seorang anak, ya, walaupun nanti satu waktu ternyata dia yang akan menjadi guru, akan tetapi tidak, ya, akan tetapi tidak, gurunya yang lebih mendahului menanamkan tersebut kepada muridnya. Walaupun satu waktu nanti sang murid tersebut duduk di hadapan guru yang di awal dia pernah belajar kepada orang tersebut, akan tetapi tetap, ya, dia akan menjadi seorang anak antara seorang guru dan murid. Dari sisi yang lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, seorang guru juga tidak merasa ujub, merasa bangga karena mendapati kedudukan dia sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar ilmu syar'i, kemudian mengatakan suksesnya si fulan, suksesnya muridku ini, yaitu karena sebabku.
Karena sesungguhnya sikap ujub ini juga akan membinasakan dan menghancurkan seorang yang telah melakukan amal kebaikan, di antaranya kepada para muallim. Karena tidak kita pungkiri bagaimana tidak dikatakan dia orang tua, melainkan ketika dia memiliki anak. Seorang itu dikatakan bapak secara hakiki. Kenapa? Karena dia telah memiliki anak, maka dia dikatakan bapak. Dia tidak dikatakan bapak yang sebenarnya, sementara dia belum memiliki anak. Maka demikian, ketika dia dikatakan seorang muallim, pengajar, karena ada yang dia ajarkan, ada muridnya. Jadi sebab kesuksesan dia tidak bisa dia pungkiri adalah dengan sebab adanya muridnya tersebut. Maka untuk apa dia ujub? Untuk apa dia merasa bangga diri? Karena sesungguhnya sebab kesuksesan dia juga sebagai seorang pengajar ilmu syar'i karena sebab adanya murid yang Allah jadikan dia sebagai muridnya. Maka ini merupakan keterkaitan antara satu dan yang lainnya, agar masing-masing pihak mengetahui bagaimana posisi dan kedudukan mereka antara orang tua dan anak. Dan demikian juga bagi seorang muta'allim, bagi seorang pelajar ilmu syar'i, tidak merasa sombong di hadapan guru-gurunya, tidak merasa congkak, merasa sombong di hadapan guru-gurunya. Karena sesungguhnya orang-orang sombong, orang-orang yang merasa tinggi tidak akan mungkin pernah mendapatkan ilmu dari gurunya. Seorang yang merasa tinggi, seorang yang merasa congkak, kemudian dia belajar kepada seorang guru, ini tidak akan pernah mendapatkan ilmu tersebut. Sebagaimana air yang deras sekalipun, air bah ataupun air banjir sekalipun, tidak akan pernah memenuhi lembah-lembah yang di atas, tapi dia akan memenuhi lembah-lembah yang ada di bawahnya. Seperti itulah seorang murid, ketika dia merasa congkak, merasa tinggi dari gurunya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu dari gurunya. Dan kesombongan tersebut merupakan sebab seorang dijauhkan dari kebenaran, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW ketika beliau menjelaskan makna dari kesombongan, yaitu batarul haqq, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu dengan menolak kebenaran, meremehkan kebenaran, yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka pada intinya dia telah menolak kebenaran yang datang dari gurunya, ataupun meremehkan orang yang telah menyampaikan ilmu itu dari gurunya. Sehingga bagi seorang murid tidak layak baginya untuk memiliki sikap kibar ini ketika dia menuntut ilmu dari gurunya. Tapi hendaklah dia bersikap tawadhu, hendaklah dia bersimpuh di hadapan gurunya, bersikap tawadhu, rendah hati, menerima apapun dari gurunya walaupun sebenarnya dia sudah mengetahui, ini sudah saya tahu ini. Tidak usah seperti itu. Alhamdulillah dia diingatkan kembali dan diingatkan kembali. Karena sesungguhnya seorang murid harus memiliki sikap ketawaduan tersebut sehingga dia bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Jika dia datang dengan penuh kecongkakan, maka bukan seperti ini adabnya. Seperti yang pernah saya sebutkan dalam beberapa majelis nasihat dari Al-Imam Ibnu Hazm, ketika dia mengatakan bahwasanya idza hadarta majlisa ilmi wala yakunu khuduruka illa khudura mustazidin ilman wa ajran la khudura mustaghnin bima indak aw taliban usratan tushi'uha aw gharibatan tushanni'uha fa inna hadhihi af'alul arzal alladhi la yuflihuna fil ilmi abadan. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Sayr fi mudawatin nufus. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hazm, beliau mengatakan apabila kalian hadir di majelis ilmu, maka janganlah kehadiran kalian di majelis ilmu itu melainkan hadirnya seorang yang ingin menambah ilmu dan pahala. Jangan datang ke majelis ilmu kemudian merasa sudah cukup ilmunya. Apa yang dibahas saya ini sudah tahu sebenarnya. Maka ini kesombongan. Jadi kata Imam Ibnu Hazm, apabila kalian datang ke majelis ilmu, maka datanglah ke majelis ilmu tersebut dalam keadaan ingin menambah ilmu dan ingin menambah pahala. Minimalnya kalaupun yang disampaikan itu sesuatu yang sudah kita ketahui, minimalnya kita akan mendapatkan pahala dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Dan janganlah hadirnya kalian
seperti hadirnya seorang yang merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki. Atau janganlah hadirnya kalian di majelis ilmu hanya semata-mata untuk mencari-cari masalah di dalam majelis ilmu tersebut yang nanti akan kalian sebar-sebarkan di luar. Atau janganlah kalian hadir di majelis ilmu hanya untuk mencari sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh di majelis ilmu kemudian dibeberkan di luar. Karena sesungguhnya yang seperti ini perbuatan orang-orang rendahan, kata beliau. Fa inna hadhihi af'alul arzal, karena sesungguhnya yang seperti ini perbuatan orang-orang rendahan, alladzina la yuflihuna fil ilmi abadan. Ini orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dalam ilmu abadi selamanya. Karena sesungguhnya orang yang hadir di majelis ilmu adalah seorang yang tawadhu, seorang yang membutuhkan ilmu dan membutuhkan pahala. Bukan seorang yang datang penuh dengan kecongkakan dan kesombongan dan hanya semata-mata untuk mencari kesalahan di majelis itu atau mencari kesalahan pengajarnya. Wa'iyadzubillah. Tayyib khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga di antara hal yang penting ya bagi seorang ataupun antara muallim dan muta'allim, menjadikan kedua belah pihak menjadi teman-teman akrabnya, menjadi ikhwannya juga, walaupun dalam satu sisi posisinya antara orang tua dan anak, akan tapi mereka semua adalah bersaudara. Mereka itu ibaratkan akhulla, yaitu orang-orang yang menjadikan temannya menjadi khalil, menjadi teman setia, karena sebaik-baik teman adalah orang-orang yang bertakwa. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Ya, janganlah yang menyantap makananmu kecuali seorang yang bertakwa. Janganlah engkau bersahabat kecuali ya kepada seorang mukmin. Karena sesungguhnya persahabatan di atas ilmu, di atas ya jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah persahabatan yang akan abadi sampai hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberlakukan syafaah antara mereka saling menolong nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena yang menjadi dasar-dasar persahabatan dan keakraban mereka, yang menjadi dasar-dasarnya itu bukanlah perkara dunia, akan tetapi lillahi dan perkara akhirat. Benar-benar hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memanfaatkan satu dan yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Karena sesungguhnya orang-orang yang kelihatan akrab di dunia tapi hanya sebatas untuk mendapatkan perkara dunia saja, untuk mendapatkan keuntungan di dunia, maka nanti mereka di akhirat akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf ayat yang ke-67. Allah taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla itu kan khalil, benar-benar teman yang sangat akrab. Ketika mereka di dunia, mereka itu berteman sangat akrab, tapi nanti pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian akhilla itu orang-orang yang menjadikan orang lain sebagai teman setianya di dunia, nanti di akhirat sebagian mereka dengan sebagian lain menjadi adu, menjadi bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bersahabat, berteman ketika di dunia karena dasar-dasar ketakwaan, maka ini akan tetap langgeng sampai di hari akhirat. Mereka akan mampu membantu saudaranya dengan izin Allah kepada saudara yang lain, karena mereka menjadikan teman akrab mereka itu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari ketakwaan. Mereka yang dimaksud di sini, pertemanan ini, keakraban inilah yang bisa didapati di dalam majelis ilmu antara seorang muallim dan muta'allim, antara seorang pelajar ilmu syar'i dan pengajar ilmu syar'i. Mereka menjadi orang-orang yang bersahabat, dekat. Kedekatan mereka sampai seperti teman setia, seperti antara orang tua dan anaknya. Sehingga seorang guru tersebut ketika dia memberikan pelajaran, dia menganggap ini seperti anak-anaknya, yang dia tidak ada lagi satu pun yang menghalangnya, melainkan dia curahkan seluruh kemampuannya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyampaikan ilmu yang datang dari Allah, untuk menjadikan para sahabat menjadi orang-orang yang alim. Dan kita dapati terbukti madrasah Rasulullah SAW mampu menelurkan generasi-generasi yang tidak tertandingi sepanjang zaman. Generasi sahabat, orang-orang alim dan seluruh sahabat dihukumi menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang adil. Ini adalah buah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keseriusan beliau dalam memberikan pelajaran dan seriusnya para sahabat menerima pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak setengah-setengah mereka.
benar-benar hati mereka itu tidak bisa dua, satu. Hati mereka tujukan hanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan buahnya. Mereka pun menjadi orang-orang yang kebaikannya abadi sepanjang zaman. Subhanallah. Itulah orang-orang yang serius mempelajari ilmu agama. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi keutamaan mereka, nama mereka akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Lihat para ulama, orang-orang soleh yang senantiasa disebutkan namanya. Ya, tidak itu mereka yang mungkin dikenal dengan ilmunya, akan tapi mereka yang dikenal dengan kesolehannya. Mereka dijadikan panutan, dijadikan toladan, disebut namanya, dijadikan sebagai contoh bagi manusia yang lainnya. Dan demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Semoga ini menjadi nasihat antara para pelajar-pelajar ilmu syar'i dan demikian juga pengajar ilmu syar'i, dan bisa menjadi tazkiyatun nafs, menjadi pensuci jiwa mereka, sehingga mereka benar-benar mendapatkan ilmu tersebut yang dimulai dari niat yang baik, kemudian bersikap dengan sikap yang baik sebagai para pengajar dan penuntut ilmu syar'i. Demikian juga yang terakhir adalah dalam masalah mengamalkan ilmu. Ini juga penting. Masing-masing berusaha ingin mengamalkan ilmunya. Jangan sampai seorang pengajar ilmu syar'i mengajarkan sesuatu tapi dia sendiri yang melanggarnya. Ya, tapi dia sendiri melanggarnya. Ataupun jangan sampai seorang penuntut ilmu syar'i, ya, dia menuntut ilmu tersebut namun tidak berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat yang disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, dia mengatakan, qasama dhuhri rajulan, ada dua orang yang mematahkan punggungku, kata Ali bin Abi Thalib. Siapa yang pertama? Kata dia, alim mutahattik, yaitu seorang yang berilmu tapi bermaksiat. Seorang yang berilmu tapi banyak berbuat maksiat. Ini seorang yang mematahkan punggungku. Yang kedua, jahilun mutanassik, seorang yang sudah bodoh tapi banyak beribadah, enggak pernah belajar ilmu syar'i tapi ibadahnya banyak. Ini dua jenis manusia yang mematahkan punggungku, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena kedua-duanya itu mengelabui manusia. Fal jahilu yaghurrun nas bitanassukihi. Seorang yang bodoh tadi, dia akan memperdaya manusia dengan banyaknya ibadah yang dia perlihatkan kepada manusia. Jadi orang-orang terkelabui. Wal alim, demikian juga seorang alim, yaghurruhum, ini memperdaya manusia bitahattukihi, dengan kemaksiatan yang dia lakukan dia sembunyi-sembunyi. Dia telah mengelabui manusia, memperdaya manusia. Nah, sehingga dalam satu syair disebutkan, ya, wala tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah, ya, wala tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah, arin 'alaika idza fa'alta azim. Jangan engkau mencegah ataupun melarang satu perangai sementara engkau sendiri melanggarnya, engkau sendiri melakukannya. Satu aib yang sangat besar bagimu jika engkau sampai melakukan itu sesuatu yang kamu larang tapi engkau sendiri mengerjakannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga di antara hal yang bisa menjaga seorang pengajar ilmu syar'i dan pelajar ilmu syar'i, yaitu ilmu yang sudah mereka dapati, maka amal, ya, dari anggota badannya, yaitu amalan jasmaninya, itu diperlihatkan dari ilmu yang sudah dia dapati. Ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tazkiyatun nafs bagi kita semua, untuk mensucikan jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan pertolongan bagi kita semua untuk lebih baik di dalam menuntut ilmu syar'i ini dan mengajarkan ilmu syar'i ini. Ini saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.